Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Berjumpa lagi dengan Bapak Irman Maulana dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Untuk materi pada pertemuan di hari ini, kita akan membahas tentang perilaku terpuji terhadap diri sendiri, yaitu berilmu. Bagaimana selengkapnya? Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu ilmu? Apakah ada yang tahu pengertian dari ilmu? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu hukumnya mencari ilmu itu seperti apa? Ya, hukum mencari ilmu itu adalah wajib berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin," yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan juga dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang intinya adalah orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajatnya kelak di akhirat nanti. Ya, untuk itu, mari kita simak tayangan dari materi yang Bapak akan sampaikan. Ya, bab pertama tentang berilmu. Pengertian ilmu. Kata ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu science, yang artinya mengetahui, to know, dan belajar, to learn. Jadi, ilmu adalah usaha mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui cara-cara tertentu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya ilmun, yaitu pengetahuan. Dalam bahasa Arab bisa disepadankan dengan kata ma'rifah atau pengetahuan, hikmah, kebijaksanaan, dan juga syu'ur ataupun perasaan. Lawan kata ilmu adalah jahlun. Apa itu jahlun? Jahlun adalah kebodohan atau ketidaktahuan. Ilmu sangatlah penting bagi kita agar kita tidak ketinggalan zaman dan bisa bersaing mengarungi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir." Coba kita perhatikan pengertiannya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah menjelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini sangatlah utama, sangatlah mulia bagi seseorang yang mempunyai ilmu, karena kelak di akhirat orang tersebut akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis tentang ilmu. Nah, di sini Bapak mengutip beberapa hadis. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, pengetahuan, Allah akan memudahkan jalannya ke surga." Hadis riwayat Muslim. Dan juga barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya menuntut ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kita mendapat kesimpulan apa? Yang pertama, apabila kita mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke sana. Dan juga kata Rasul
Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, maka mari kita mencari ilmu. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah perintah menuntut ilmu. Tadi Bapak di awal sudah menjelaskan sedikit ya tentang sebuah hadis, yaitu keutamaan atau kewajiban menuntut ilmu. Sini kita bahas lagi ya. Yang pertama, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagaimana hadis dari riwayat Ibnu Abdul Bar, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Ya, seperti itu. Yang kedua, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kemudian, carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Dan yang terakhir, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana ayat tersebut merupakan ayat pertama yang Rasul terima ya ketika di Gua Hiro. Nah, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Alaq 1-5. Mari kita sama-sama mengaji ya. Bisa kita mulai? Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq 1-5. Nah, kemudian ciri-ciri orang berilmu. Yang pertama, apa? Giat belajar. Yang kedua, selalu berpikir masa depan lebih baik. Yang ketiga, mempunyai ide-ide cemerlang. Yang keempat, berpikir positif. Yang kelima, berprasangka baik. Yang keenam, menghargai waktu. Dan yang ketujuh, suka kepada hal-hal yang baru. Sampai sini, apakah bisa dimengerti? Alhamdulillah ya, kalau bisa dimengerti. Selanjutnya, tentang manfaat ilmu. Nah, ini manfaat ilmu tentunya bermanfaat bagi kita diri sendiri ya, dan juga bagi masyarakat secara luas. Bagi diri sendiri, yang pertama, adanya kepuasan batin. Yang kedua, mempertebal keimanan. Yang ketiga, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang keempat, mendapatkan pahala. Dan tentunya masih banyak ya nilai positif daripada ilmu yang telah kita dapat. Dan bagi orang lain ya, bagi masyarakat secara luas, manfaat ilmu yang pertama, memberikan manfaat bagi orang lain ya. Yang kedua, dapat membantu dalam mengatasi sebuah masalah. Dan yang ketiga, memotivasi orang lain. Ya, berarti di sini ilmu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain ya. Selanjutnya, perilaku orang yang berilmu. Yang pertama, selalu rakus dengan ilmu pengetahuan, terutama terhadap ilmu yang belum diketahuinya. Yang kedua, rajin sekolah dan mendatangi
tempat-tempat belajar dan majelis ilmu. Kemudian rajin mengikuti pengajian. Yang keempat, berani berkorban tenaga maupun biaya untuk memperdalam ilmu. Dan yang terakhir, hati-hati dalam memilih teman pergaulan sehingga tidak terperosok ke dalam kesesatan ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa tergolong menjadi orang-orang yang haus akan ilmu. Karena dengan ilmu maka Allah akan mudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membuat sebuah kuis ya, di mana kuis ini harus kalian jawab. Sudah siap semuanya? Are you ready? Ready. Ya, yang pertama, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni ilmun, yaitu pengetahuan. Dalam bahasa Arab bisa disepadankan dengan kata titik yang artinya kebijaksanaan. A. Hikmah, B. Namimah, atau C. Fatona. Kira-kira apa ya jawabannya? Hikmah, namimah, atau fatona? Jawaban yang benar adalah hikmah. Ya, hikmah adalah kebijaksanaan. Kemudian soal nomor 2. Coba tentukan dalil tentang keutamaan ilmu. A. Quran Surat Al-Imran ayat 20. B. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Atau C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jawabannya adalah apa ya jawabannya? Jawabannya adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Terima kasih ya. Dan selanjutnya adalah rangkuman. Mencari ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi sudah Bapak jelaskan. Dan juga orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajatnya kelak di akhirat. Kemudian barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, maka harus senantiasa wajib baginya untuk menuntut ilmu ya. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Kemudian ilmu sangat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi masyarakat secara luas. Untuk yang pertama, bagi diri kita, ilmu bisa mempertebal keimanan. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketiga, mendapatkan pahala. Bagi masyarakat, ilmu memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian dapat membantu dalam mengatasi sebuah masalah dan juga bisa memotivasi dirinya dan juga memotivasi orang lain. Nah, di sini dengan ilmu hidup kita senantiasa akan terarah, akan punya pondasi yang kuat, akan punya pengalaman dan juga akan punya wawasan yang luas. Dengan ilmu kita bisa menggenggam dunia. Dengan ilmu kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin demikianlah materi tentang ilmu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.